Oke, Manifesting 369. Di comment sectionku banyak banget orang nanya ini. Pertama, tolong jelasin di komentar apa sih tentang manifesting itu. Dari mana asal muasal kekuatan itu berasal. Jadi gini, aku mau ngejelasin. Kalau misal kalian punya keyakinan bahwasannya kekuatan itu berasal daripada alam semesta. Ya, alam semesta. Ya gitu, kalian minta tolong ke alam semesta. Maka posisi kalian di situ adalah syirik. Karena segala hal yang terjadi di dunia ini, kita hanya boleh meminta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Exactly. Bahasan di sini bukan kayak minta tolong ke teman, minta tolong kayak itu, bukan itu. Tetapi untuk mengendalikan suatu takdir, kita hanya meminta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa, wa yamsaskallahu bikhairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan apabila Allah telah memberikan suatu kemudaratan kepada kalian, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Allah. Dan apabila ingin memberikan suatu kebaikan, maka Allah terhadap segala sesuatu itu berkehendak. Tapi kalau yang dimaksud dari manifesting itu hal-hal yang berbeda, maybe bisa itu benar, maybe bisa enggak. Tapi tolong jelasinlah di kolom komentar, oke? Kalau pria untuk syafaat di padang mahsyar di mana semua umat akan dibebaskan pada saat itu, bahkan umat-umat selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk mendapatkan syafaat pada saat itu. Sekelompok golongan akan mendatangi setiap para nabi hingga akhirnya mereka tidak bisa. Yang hanya bisa memberikan syafaat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Sedangkan untuk bahasan-bahasan lainnya termasuk golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya hanya golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang lain ya ngikutin Rasul-Rasul mereka, ngikutin nabi-nabi mereka. Itu. Bahasa Arab itu sebenarnya bahasa ibu buat aku. Jadi bahasa pertama kali yang aku tahu itu bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Madura, bukan bahasa Inggris atau bahasa apapun. Bahasa pertamaku adalah bahasa Arab. Karena aku emang lahir di sana. Dan aku belajar bahasa Indonesia atau gak dari mana? Dari Naga Indosiar. Tiap hari aku nontonin. Oke, aku bakalan bahas. Bisa jadi. Kalau posisinya itu kayak gini. Pertama, kamu tidak ada kecintaan sedikit pun terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal'iyadu billah. Yang kedua, kamu aku cinta tapi gak ada bukti. Atau yang ketiga, kamu mencintai idolamu melebihi cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana bisa kamu ketemu Nabi kalau udah sampai pada taraf seperti itu? Gak bakalan bisa. Wal'iyadu billah. Semoga kita kelak bisa bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Tapi masalahnya aku tonton di video itu yang aku tonton, si pemuda itu yang aku yakin dia bukan ustadz, dia bilang kayak gini, K-popers itu gak bakalan bisa ketemu Nabi. Langsung tiba-tiba dia tuh, K-popers tidak bisa bertemu Nabi. Dora, katakan sekali lagi, Dora, katakan sekali lagi. How can gitu loh dia bisa ngomong kayak gitu. Asal kalian tahu bahwasanya aku beberapa kali diundang dalam acara-acara besar. Dan bahkan aku bakalan jadi bintang utama, tamu utama. Itu datang melalui email, datang melalui WhatsApp, Line, mulut ke mulut lewat temanku. Bahkan acara TV pernah ngundang aku suruh ceramah. Seriusan, tapi aku tolak. Aku terima kalau sifatnya itu podcast atau Zoom bareng atau interview. Aku mau. Tapi kalau sifatnya ceramah, bukan karena aku gak bisa. Seriusan bisa, apanya yang sulit buat ceramah, babe? Cuman ini, pertama aku dapat pesan dari abiku suruh jangan terima dulu. Yang kedua, aku tahu algoritmanya. Kalau semisal aku udah diundang sama satu tempat buat ceramah, pasti aku bakalan diundang ke tempat-tempat yang lain. Dan ketika aku diundang ke tempat-tempat lain, aku bakalan malas ngaji. Seriusan, pasti malas ngaji. Atau sekalipun aku semangat, pasti gak bisa ngaji. Makanya itu alasan terbesar kenapa aku gak mau. Yang gak, Mbak. Yang dibahas di situ adalah dunia seksual. Dunia yang masa gak paham seksual? Seksual mana ada? Duh, anakku yang soleh, duh adekku yang soleh, emas yang soleh, itu masuk dalam ranah kategori seksual. Iya, iya gak gitu. Jadi kemarin aku main Instagram terus buka explore, di situ ada seorang pemuda yang bahas bahwasannya K-popers gak bakalan bisa ketemu Nabi. Bro, are you serious? Memberikan fatwa bahwasannya suatu kelompok, suatu kaum, suatu golongan tidak bertemu Nabi itu adalah perkara yang agung dan berbahaya, baby. Bos, saya tidak memungkiri ada hadis yang menjelaskan bahwasannya seseorang akan dibersamakan dengan yang dicintai. Tapi tolong jangan jadikan hadis itu untuk menjudge siapapun. Gunakan itu sebagai nasihat, tapi jangan pernah menyebut kelompok, please.
Karena ketika kamu menyebut kelompok dan itu salah, bisa jadi kamu bro yang gak ketemu Nabi. Seriusan aku pas pertama kali lihat itu, ini seriusan gak sih dia ngomong kayak gitu? Dan kalau kalian yang bosan K-popers salah, setidaknya jangan pernah judge, please. Kalian rangkul. Tapi dia ketika ngerangkul malah ngejudge balik. Di mana-mana dakwah itu emang kayak gitu. Please, gak usah kasih fatwa aneh-aneh. Kesel. Sexual harassment yang dalam artian sempit, orang seringkali mengartikan bahwasanya dunia sexual harassment hanya meliputi grepe-grepean, pemerkosaan atau hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Padahal jauh lebih luas daripada itu. Paham gak sih bahwasanya di dunia sosial media hal itu juga berlaku? Contoh, cowok ke cewek ketika ngomentarin, ih ada yang bulat tapi bukan tekad, ada yang tegak tapi bukan keadilan, hey bro. Atau cewek ke cowok, kalian sadar gak sih bahwasanya kalian juga bisa masuk dalam kategori sexual harassment. Jangan gara-gara kalian cewek, kalian gak bakalan bisa dimasukin dalam kategori itu. Imas, rahimku hangat. Imas, mataku traveling. Imas, mataku salfok. Bahkan aku mikir, semisal aku kelak punya anak, cowok ataupun cewek, walaupun sekarang aku belum nikah, terus calon mantuku adalah tipe orang kayak gitu, seriusan aku gak ngizinin anakku buat nikahin orang macam dia. Ngayalnya ketinggian sih, belum nyampe, tapi tiba-tiba aja gitu kepikiran. Ayolah, kalian udah gak punya akhlak ke Allah, gak punya akhlak ke manusia lagi. Oke, ini akan menjadi video terakhirku yang gabut malam ini. Aku mau story time sebentar. Percaya gak bosan, aku dulu benar-benar penakut sampai terkenal di antara para anak-anak ngaji di sini sama keluargaku. Aku adalah orang yang penakut. Dan cara takutku itu benar-benar gak masuk akal. Seriusan, gak masuk akal, blas. Bahkan ketika aku jalan sama orang nih ya, cuma jarak 2 meter 3 meter, aku setakut itu sampai teriak. Parah banget pokoknya. Sampai akhirnya waktu MTS, aku ada acara pramuka di Trawas Mojokerto, di salah satu villa. Nah, di sana ada jerit malam. Di jerit malam itu kan lewat kuburan, terus ada pocong-pocongan dan sebagainya. Tiba-tiba sugesti yang awalnya aku tuh adalah seorang penakut, aku takut begini tuh tiba-tiba hilang semua. Aku gak tahu kenapa. Tapi seriusan, aku benar-benar bersyukur ikut kemah itu. Karena saja itu tiba-tiba aja semua rasa takutku itu hilang. Ya gak semua, sebagian lah, sebagian besar. Aku gak bilang sekarang aku gak penakut, cuman berkurang banget, gak kayak dulu. Jadi barusan kan captionnya, habis maghrib bikin TikTok gabut banget anj. Aku kan anj, terus aku plesetin jadi ukhti. Berarti kalian gak tahu yang lagi viral waktu itu, Seira Capella, tahu gak? Nah itu kan dia punya kayak ciri khasnya dia yang terkenal di warga TikTok. Jam setengah 12 bikin TikTok malam-malam jam setengah 12 gabut banget anjir. You know anjir kan bahasanya. Nah yang di captionnya itu aku ubah dari anjir jadi ukhti. You know kenapa? Karena aku gak mau nyebut bahasa anjir itu di TikTokku. Jadi gitu, banyak orang salah paham dikira aku mau ngomong anjing. No, never. Semoga selamanya aku gak nyebut kayak gitu. Jadi yang salah paham, I'm sorry. Terjadi khilaf di antara ulama, tapi aku lebih condong kepada pendapat Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau berkata dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu sekitar 270 liter. Beliau merupakan salah seorang ulama kontemporer yang kontemporer keren banget pokoknya. Gak ada istilahnya habis murtad terus gak bisa balik lagi ke agama Islam. Gak ada istilah kayak gitu. Justru diwajibkan bagi yang murtad untuk kembali lagi ke Islam. That's the point. Jadi jangan orang-orang sekarang tuh ngarang-ngarang hukum sering. Katanya kalau syirik gak bisa tobat lagi. What? Gak gitu bahasanya. Bahkan lebih parah lagi katanya kemarin yang ku baca di komentar, kalau ada orang berbuat maksiat terus dia bertobat, terus dia berbuat maksiat lagi, katanya udah gak bisa tobat lagi. Kesel aku kadang kalau dengerin kayak gitu tuh. Selama nafas masih di ujung badan, gitu istilah lagu ya. Selama nafas masih terhembus, gak ada istilah seorang hamba yang tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, gak ada. Semua bisa kembali. Jadi kapan mau kembali? Jadi gini, semisal kalian lagi wudhu, sangat diharuskan untuk mengalirkan air. Gak harus mengalirkan pakai selang kayak pakai begini kayak enggak. Asalkan ada aliran yang terjadi di wajah kita begini, ambil air gini, terus begini, terus tangan juga, terus rambut, dan sebagainya. Intinya segitu.
Apakah tidak boleh untuk celap-celup? Boleh untuk celap-celup dengan beberapa syarat. Pertama, perlu saya jelaskan bahwasanya mencelup ketika berwudu itu tidak dianjurkan dan lebih dianjurkan untuk mengalirkan. Yang kedua, air yang digunakan harus lebih dari 2 kulah. Semisal ebak, Madura bang. Semisal bak kecil yang kamu gunakan untuk wudu gak sampai ke 2 kulah, ya gak bisa kamu main celap-celup. Harus diambil itu air terus kamu alirkan ke wajahmu dan anggota-anggota tubuh yang lain.